Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terus semangat belajarnya ya nak ya, meskipun belajarnya. Untuk memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ini kita akan membahas tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ini sudah bab 5 ya. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Menanggapi pendapat secara jujur tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang kedua, mendukung pendapat tentang arti pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang keempat, bertanggung jawab dalam bekerja sama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Apa makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat? Kita lihat. Kerjasama ini berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Apa makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat ini? Kita lihat keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerjasama rakyat Indonesia yang memiliki semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, mendorong tiap warga negara untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Indonesia memiliki kerjasama yang khas, yaitu yang dinamakan dengan gotong royong. Kemudian kita lihat apa pentingnya kerjasama. Kemerdekaan Indonesia ini tercipta dari kerjasama seluruh bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Bisa kita lihat pentingnya kerjasama itu antara lain adalah hal-hal sebagai berikut. 1. Kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yang kedua, kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan. Yang ketiga, kerjasama membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif. Yang keempat, kerjasama dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. Yang kelima, kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. Yang keenam, kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan. Yang ketujuh, kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan. 8. Kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan. 9. Kerjasama dapat menciptakan kerukunan. Dan yang ke-10, kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Kita lihat bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang pertama, kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Yang kedua, kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan keamanan negara. Dan yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Kita lihat satu-satu, kita bahas satu-satu ya. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat ini, Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi yaitu pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat. Nah, kita lihat permusyawaratan. Apa arti permusyawaratan? Yaitu suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.
Kalau perwakilan artinya apa? Yaitu suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara. Antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi pajak ini digunakan oleh negara untuk apa? Untuk membiayai pembangunan nasional. Jadi dengan demikian pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Kemudian yang keduanya pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi ini digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Contohnya apa? Contohnya usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan di negara kita itu adalah koperasi. Koperasi ini didirikan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan atau kerjasama, ya. Kemudian yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara. Itu dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini berarti apa? Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Kemudian yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Dasar hukumnya yaitu pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, ini mengandung pengertian apa dari pasal 29? Yaitu adanya jaminan negara atas kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Adapun kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Yang ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Nah, ini adalah materi dari isi dari bab 5. Untuk kali ini cukup sekian materi bab 5. Kita ketemu lagi di materi yang baru ya, yang akan datang. Silakan kalau kalian ada pertanyaan sampaikan ke Ibu, bisa lewat WA ataupun dikirim di Classroom. Nah, untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.